Ini pertandingan duel murid Dewa Judi Hong Kong. Di pertandingan kartu itu, pria yang mengaku sebagai murid Dewa Judi ini mencurangi Andi Lau sang murid Dewa Judi Kocun. Di arena itu, Husin dan para timnya memasang kamera pengintai, dan tentu saja kartu Andi Lau dilihat oleh mereka. Dengan alat canggihnya, mereka dapat menebak presentasi kartu yang akan keluar. Dengan alat pendengar yang dipakai Husin, ia dapat mengetahui kartu musuhnya. Andi Lau mempertaruhkan 100.000 dolarnya dan diikuti oleh si Husin. Kemudian Husin membuka kartu terakhirnya. Kamera pengintai kembali melihat kartu yang akan dilihat Andi. Presentasi kartu Andi pun terdeteksi. Tim admin pun memberitahu presentasi kemenangan Husin sangat tinggi. Husin berkata jika kartu Andi Lau acak, tapi dengan percaya diri Andi mempertaruhkan semua uangnya. Husin tersenyum dan berkata jika dia bisa mengalahkannya dengan 2 pair saja, dan Husin ikut permainan Andi Lau. Andi pun terdiam membeku merasa malu karena ia tahu getakannya tak dapat membuat Husin gentar. Sing lalu mendekati Andi berbicara, kenapa kau tidak membuka kartumu? Andi lalu memperlihatkan kartunya. Tentu saja kartu itu tidak bisa mengalahkan kartu milik Husin. Sing berbisik jika Husin sepertinya sudah tahu dengan kartu. Andi Lau berkata jika ia tahu dengan hal itu. Husin pun berkata jika ia adalah murid Dewa Judi sebenarnya dan Andi Lau hanyalah penipu. Sing nak ngegas tapi disuruh diam oleh Andi. Kemudian Andi Lau mencoba untuk menelpon Dewa Judi Hong Kong untuk memastikan ialah sebenarnya muridnya. Kemudian para anak buah Husin membawa 2 orang yang tentu saja itu adalah bodyguard Andi dan paman Tet yang disandera. Sing pun memberitahu kepada Andi dan terpaksa Andi menutup telepon itu. Husin lalu memberitakan kepada media jika ialah murid dari Dewa Judi Hong Kong. Andi dan Sing pun pergi meninggalkan tempat itu. Andi pun bersedih kenapa ia mudah dijebak oleh cicungu itu. Sing mencoba menghibur Andi, tapi Andi sepertinya sudah menyerah dengan keadaan karena ia sudah dicap sebagai penipu. Sing yang tak gentar mencoba meyakinkan Andi dan akhirnya Andi bersemangat kembali untuk mendapatkan nama baiknya lagi. Saat pagi hari, saat mereka kembali ingin berjudi, Andi melempar jaketnya dan kemudian ia menyentak punggung Sing dan Sing pun pingsan. Beberapa saat kemudian Sing mulai tersadar. Saat membuka matanya ada seorang wanita dan itu adalah Yanti, gebetan Andi. Sing lalu menemukan surat dari Andi. Di dalam pesannya ia ingin menantang kembali Husin. Yanti, gebetan Andi, ternyata adik dari bodyguard Andi yang disandera oleh Husin, dan ia juga adalah seorang intel. Singkat waktu di dalam kapal pesiar, Andi datang ke tempat kasino itu. Ia sempat dihadang oleh penjaga namun ia tak menghiraukan mereka. Lalu ia bertemu dengan Husin. Husin berkata jika ingin bermain di sini kau harus ada modal 3 juta dolar. Namun Andi yang tidak memiliki uang sepersen pun meminta bantuan Husin untuk meminjamkan uang 10 dolar. Husin berkata 10 dolar dan berharap bisa menang sampai 20 juta itu sangat mustahil, dan Andi pun ditertawakan oleh semua orang di sana. Lalu Husin bersedia meminjamkan uang itu ke Andi. Saat akan memberikan uang, ia sengaja menjatuhkannya, berharap Andi berlutut mengambilnya. Tapi Andi dengan elegan salto mengambil uang itu. Wow, alang kelihai komang. Andi pun menukar uang itu dengan chip untuk bermain. Wah, apakah Andi bisa memenangkan permainan dan dapat bermain dalam permainan tertinggi di kasino itu?